Halo, kita ketemu di channel ini. Oke, kita santai saja ya untuk membahas hal ini. Oke, saya ingin berbagi pengalaman buat Anda yang mungkin bisa dibilang YouTuber pemula, maupun mungkin tidak tahu apa-apa ya, sangat pemula ceritanya ya. Hal itu sudah pernah saya rasakan, pasti. Saya tahunya YouTube itu sudah lama, tahun 2009 kalau nggak salah. Oke, saya lihat dulu channel pertama saya ini. Channel pertama saya NBCPF Indonesia. Kita masuk ke tentang. Nah, nih. Saya bergabung di 5 Juli 2009. Ini deskripsinya, silahkan dibaca. Bagi Anda yang ingin membacanya, ini merupakan channel pertama saya ya. Nah, pengalaman pertama saya membuat YouTube itu pada saat ini, pada 5 Juli 2009, hanya buat saja. Pada waktu itu, saat saya kuliah, saya harus menggunakan email. Waktu itu email sudah digunakan di kampus saya. Akhirnya saya membuat email. Nah, pada saat itu yang ini NBCPF Indonesia namanya NBC FM Bantaeng ya. Soalnya saya merupakan salah satu pengelola radio di daerah saya, yaitu NBC, NBC tulisannya ya. Tapi saya rubah menjadi NBC. Kenapa? Karena NBC itu kan hak paten namanya itu dimiliki oleh NBC USA ya. Makanya saya ganti NBC untuk nama channel. Oke. PF itu merupakan ikon keluarga saya dan Indonesia adalah negara tercinta kita. Nah, kita langsung ke intinya ya. YouTuber pemula bagusnya bikin channel apa? Nah, yang pertama kalau dari pengalaman saya, buat apa saja dulu ya. Buat apa saja dulu. Buat satu channel, lalu isi video-video yang Anda bisa buat ya. Dan isi kontennya itu dicampur saja dulu. Makanya di NBCPF Indonesia ini merupakan channel campur-campur saya. Nah, dari sini kita lihat perkembangannya. Nah, dari perkembangannya itu, pada saat itu saya buat channel ini. Yang berkembang itu tentang dunia parabola. Dimana pada waktu itu saya lagi belajar tentang parabola. Karena pada saat itu istri saya tinggal ditempatkan di daerah terpencil ya. Akhirnya saya juga pastinya ikut dong ke sana ya, ikut ke sana. Jadi bukan ikut pindah sih sebenarnya, tapi dalam 1 minggu itu saya biasanya 3 hari 4 hari masuk ke pelosok ya, menemani istri pastinya. Oke, karena kerjaan istri saya yang ditempatkan di pelosok, akhirnya saya mempelajari memasang parabola, menyeting channel parabola. Akhirnya lambat laun saya mencoba memvideokan, memasukkan ke YouTube. Nah, itu yang view-nya bagus ya, membuat subscribernya di channel ini agak lumayan bagus. Akhirnya tentang parabola itu saya pindahkan ke satu channel, namanya itu NBC Park. Awalnya ini NBC Parabola ya, tapi saya singkat karena ternyata lambat laun mengikuti zaman, ternyata parabola itu sudah agak menurun yang menggelutinya karena perkembangan zaman. Ada IPTV, ada terestrial ya, terestrial UHF, apalagi saat sekarang ini sudah zamannya TV digital terestrial. Jadi saya jadikan NBC Park, dalam artian parabolanya masih ada, tapi kalau panjangnya kan parabola ya. Kalau NBC Parabola lalu isinya itu bukan parabola saja, pasti ada yang menggerutu, kok nama channelnya NBC Parabola, isinya kok bukan parabola semua ya. Makanya saya rubah menjadi NBC Park. Nah, Anda bisa mencontohi alur cerita saya ini ya. Kemudian yang ini channel pertama saya ini, saya tetap menggelutinya dengan channel campur-campur. Kenapa? Karena ya dari awal sudah campur-campur ya. Mau dijadikan satu topik agak sulit juga menurut saya. Lalu saya berpikir, memang seharusnya ada satu channel yang channel campur-campur. Kenapa? Karena di sini saya bisa mengumpulkan segala sesuatu hal, baik itu yang saya bisa maupun yang tidak saya bisa. Oke. Dan saya masukkan ke dalam sini. Misalnya ini nih, nyobain pasang karpet dasar Calya Sigra ya, mobil Calya dan atau mobil Sigra. Ini kan bukan saya yang pasang. Gimana kalau saya videokan, saya masukkan ke sini dan itu menghasilkan duit. Walaupun mungkin view-nya kecil,
Tapi lumayan lah ya. Dalam sebulan di channel ini saya bisa meraup duit itu ke sekitar 500 ribuan. Lumayan kan? Dimana kalau kita lihat populernya hanya unboxing lampu LED. Ini triknya, ini trik pasang kancing, saya lihat di YouTube juga. Saya buat sendiri, merekam sendiri, merekam ulang ceritanya di trik yang sama ya, tapi bukan reupload karena ini video saya sendiri. Ini kan maksud saya jaket saya lagi rusak waktu itu. Kemudian saya lihat di YouTube, wah ternyata begini caranya nih, salah satu cara ya. Pas saya coba perbaiki jaket saya, lalu saya coba rekam. Nah ternyata ada 79.000 penontonnya. Ini 20 tahun yang lalu. Dan mau lihat saya dapat berapa di konten ini? 500.000 ya dalam 2 tahun. Ini satu video ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi buat YouTuber pemula gak ada salahnya bikin satu channel campur-campur ya. Buat apa saja yang lagi Anda kerjakan, seperti saya ini memperbaiki jaket. Ini ada lampu yang saya beli, keluarga saya yang beli, saya unboxing. Ini saya beli sendiri. Ini pada saat saya lagi ingin membuka dan memasang tabung pompa air saya. Saya lihat di YouTube juga ya. Caranya sudah itu saya rekam sendiri lagi. Akhirnya dapat deh 39.000 view dalam 2 tahun. Dan ini bisa dibilang semi evergreen. Gimana ya dibahasakannya? Kalau evergreen itu kan merupakan konten yang terus-terus itu ada penontonnya ya, bukan suatu update info terkini. Nah misalnya ini cara membuka dan memasang tabung pompa air ya, ini akan berlaku selama pompa ginian masih digunakan sama orang ya, seperti itu. Nah kalau soal jaket, ini akan berlaku selama ada jaket di dunia ini yang bentuk kancingnya seperti ini. Nah ini laptop Asus tidak bisa nyala, 28.000 penonton dalam 11 bulan. Ini laptop yang saya gunakan lagi nggak mau nyala waktu itu. Saya cari di YouTube juga tutorialnya, saya coba-coba, ternyata ada, saya dapat dan worth it. Saya buat videonya dan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah kita kembali ke NBC di channel ini yang Anda nonton saat sekarang ini. Kenapa ini belum dimonet? Kenapa? Karena memang saya sebenarnya di YouTube itu cuman iseng-iseng saja. Jadi kalau ada yang mau subscribe silakan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Ini sudah lama juga nih. Ini awalnya NBC Tekno, tapi saya rubah menjadi NBC saja. Saya coba menuangkan segala unek-unek saya tentang YouTube di sini. Awalnya NBC Tekno tentang teknologi, tapi saya berpikir di saat saya tua nanti, saya tidak bisa mengikuti zaman. Ya, makanya saya tidak bisa mengikuti zaman, mengikuti teknologi. Akhirnya saya rubah menjadi NBC saja dan saya tuangkan unek-unek tentang YouTube di sini. Seperti itu. Tapi kalau Anda merasa yakin teknologi adalah dunia Anda, buatlah ya channel tentang teknologi. Oke. Nah, selain itu saya coba-coba yang lainnya. Saya pernah lihat dari channel salah satu channel, saya lupa namanya apa, tentang YouTuber pemula mengenai tentang konten evergreen atau konten yang tidak ada matinya, yang dibahas itu terus ada sampai kiamat pun bisa jadi ada. Nah saya buatlah NBC Story. Ini dalam 1 bulan saja kalau nggak salah ini sudah monetisasi nih. Isinya evergreen banget. Kenapa? Karena isinya itu tentang mayoritas tentang dunia percintaan. Nah, tahu kan dunia percintaan itu gimana ya dibahasakan, itu semua manusia, semua makhluk hidup, tapi di sini kan tentang manusia ya. Semua manusia itu pastinya akan merasakan jatuh cinta, akan merasakan cinta di hidupnya. Nah, manusia itu kan akan ada sampai hari kiamat ya di dunia ini. Jadi bisa dibilang ini evergreen, ini akan berlaku sampai kiamat. Memang view-nya dikit, tapi pendapatannya akan ada tiap bulan pasti, karena tiap bulan akan ada yang nonton.
Kalau ada yang sudah bosan, ini terus terang ini pendapatannya agak menurun saat sekarang ini. Dikarenakan mungkin yang sudah mengenal cinta, sudah pacaran, sudah nikah, akhirnya tidak nonton channel ini lagi. Tapi kan akan ada bibit-bibit baru, ABG baru ya, ABG remaja keturunan kita yang akan nonton berikutnya sampai nanti ya, sampai YouTube, sampai kiamat kalau misalnya ini YouTube masih ada gitu. Oke, ini saya hanya berbagi pengalaman. Nah, ini ada dapur Mamio. Kenapa saya buat dapur Mamio tapi belum monetisasi? Karena ternyata di bidang masak-masakan itu sungguh banyak saingannya, dan saingannya berat-berat ya. Chef-chef ternama di Indonesia itu banyak loh. Tapi saya tetap buat walaupun sudah tidak terlalu update karena istri saya sudah sibuk. Alhamdulillah sudah ASN ya. Akhirnya ini terbengkalai dan ini belum monetisasi. Tapi saya terus buat karena saya yakin suatu saat ini akan monetisasi, entah itu kapan ya. Bisa jadi nantinya kalau misalnya istri saya sudah pensiun, dia akan menggeluti channel ini. Jadi buat saja banyak-banyak. Ini NBC saja isinya kalau nggak salah ini lagu karaoke. Tidak saya lanjutkan lagi karena ternyata saingannya juga cukup banyak, tapi tetap ini saya adakan. Kalau nantinya saya ada waktu, saya akan buat lagi video-video berikutnya. Nah, ini yang saya lagi geluti, entah ini akan dimonet atau tidak. Ini adalah cuplikan-cuplikan, potongan-potongan dari bumper ID station dari stasiun TV. Ini banyak peminatnya juga. Ini baru berapa bulan saya buat, ini sudah 500-an. Tanpa support SAF ya. Support SAF. Susah sebutinnya. Kenapa saya tidak mau support SAF? Ya, soalnya saya sekali lagi hanya iseng-iseng di dunia YouTube. YouTube itu jangan jadikan pekerjaan utama. Kalau betul-betul masih pemula atau bisa dibilang perkembangannya itu saja ya, begitu saja, mungkin 1-2 juta untuk pendapatannya per bulan atau bahkan di bawahnya ya. Selain kalau kayak artis ya mungkin bisa lah dijadikan pekerjaan utama menjadi YouTuber, misalnya kayak Gadgetin juga itu loh. Oh mantap, yang sudah ratusan juta per bulan mungkin pendapatannya. Oke. NBC ID tentang apa ya, saya lupa nih, saya lihat dulu. Soalnya saya menggeluti mempunyai banyak channel. Oh ya, ini awalnya tentang seperti ini, musik tenang, relaksasi. Akhirnya saya rubah menjadi ini nih. Ini yang berbahasa Inggris, yang bilang tentang konten yang judulnya berbahasa Inggris itu akan cepat naik. Enggak juga. Saya sudah buktikan nih. Gini-gini aja terus. Ya, bilangnya tentang vlog di sawah Indonesia itu banyak yang suka oleh orang luar negeri, ternyata enggak juga nih. Hanya 2 penontonnya dalam 1 bulan. Tapi enggak salahnya dibuat ya. Karena kenapa? Bisa jadi kalau Anda yang membuatnya itu cocok untuk rezeki Anda ya. Ini kebetulan saja mungkin rezeki saya bukan di sini nih. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak juga kok yang buat channel yang seperti ini, kontennya ya, yang tadi. Itu cepat naik dan bahkan pendapatannya lumayan dalam 1 bulan ya. Makanya dalam video ini saya sarankan buat saja apa yang Anda bisai, buat saja sebanyak-banyaknya dulu konten, sebanyak-banyaknya channel ya. Kalau bisa 1 channel campuran dulu seperti cara saya tadi ya. Akhirnya ada yang bagus view-nya, saya buatkan 1 khusus ya. Ini dia, 1 khusus mengenai hal yang view-nya bagus. Seperti yang saya bilang tadi di sini di NBC PF Indonesia, view-nya yang bagus itu tentang parabola. Akhirnya saya buat 1 channel khusus parabola waktu itu. Tapi saya jadikan NBC Par ini sebagai channel tentang TV ya, baik itu tutorial settingannya maupun unboxing review tentang televisi dan perangkat-perangkat pendukungnya seperti STB,
seperti apalagi ya, Anycast dan lainnya. Oke, apalagi ya yang ini nih, NPC kucing. Ini cepat juga dimonetisasi. Ini saya iseng-iseng saja. Silakan dicek NPC kucing ini isinya apa. Kadang saya merekam kucingnya orang, kucing sendiri, direkam saja ya pakai HP. Waktu itu HP saya juga HP jadul yang masih HD. Ternyata peminatnya ada kok. Nih, jangan sangka kucing kampung itu nggak ada peminatnya, ada kok. Ya, jadi di sekitar Anda kan ada kucing ya. Direkam saja, direkam. Siapa tahu saja ada salah satu kontennya yang viral, akhirnya bisa dimonetisasi. Saya seperti itu kok. Ini kalau nggak salah yang viralkan itu konten tentang suara kucing yang meong-meongnya itu cukup keras. Oke, NBC Gaming nggak bisa dilanjutkan lagi sama anak saya. Ini channel anak saya karena anak saya sudah sibuk sekolah. Selain itu, tentang gaming memang sangat sengit juga untuk persaingannya ya. Oke, ini channel kakak saya tidak dilanjutin lagi karena kakak saya sangat sibuk, seorang ASN. Kalau ini channel kantor saya, salah satu pekerjaan saya di sini juga, sama yang ini nih. Tidak saya terlalu naikkan, terlalu saya konsep lah ya untuk channel-channelnya. Pokoknya saya tidak terlalu kembangkan karena ini channel kantor. Jadi ya namanya channel kantor ya, yang punya banyak. Akhirnya saya tidak terlalu kembangkan ini. Saya pastinya akan lebih kembangkan ke channel pribadi. Itu sudah pasti. Karena kalau saya dapat duit di sini, duitnya tidak saya bagi-bagi. Sekian saja dulu kali ya. Nanti saya lanjutkan kalau mungkin ada yang minta untuk berbagi pengalaman. Soalnya pengalaman saya tentang di dunia YouTube itu masih banyak kok. Oke, ada yang nelpon, saya pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Saya lupa. Intinya seperti itu. Kalau ada yang minta lagi tentang berbagi pengalaman menjadi YouTuber atau mengelola channel YouTube, silakan komen di bawah ya. Atau coba berikan pertanyaan. Cepat saja saya bisa jawab. Kalau ada yang nggak bisa saya jawab, ya mau diapa lagi ya. Walaupun saya bergelut juga di dunia YouTube, belum tentu saya tahu semuanya tentang YouTube. Oke deh, sekian. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah mensubscribe channel ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, yang belum subscribe, gak ada masalah. Semoga video ini bermanfaat ya. Ambil baiknya saja, buang buruknya kalau itu ada ya menurut Anda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita ketemu di video yang lainnya.